udah mau buka puasa aja nih. Nyari takjil yuk. Ayo. Tapi bingung mau pesan apa ya? Semuanya enak lagi. Udah santai aja. Nih, gue udah beli gorengan, lontong, es buah, dan jangan lupa nasi padangnya. Hahaha, udah ready aja makanannya. Kalau gitu, yuk sambil dengerin takjil hari ini. Masih clueless soal finansial, investasi, dan bisnis? Dengerin podcast Cuan di Spotify sekarang. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang lagi di podcast Anyaman Jiwa. Kita mempunyai segmen takjil hari ini. Pas banget nih kamu lagi nyiapin menu apa ya yang buat buka puasa gitu ya. Dan kenalin juga aku Iko Anata. Kita ngomongin tentang ketenangan batin gitu ya. Di bulan puasa ini kita memang harus jangan sampai overthinking gitu. Jangan sampai ada rasa kecemasan yang berlebihan yang bisa gangguin ketenangan kita gitu. Gimana enggak pikiran kita tuh jadi terdampak gitu ya sampai akhirnya tuh jadi ganggu aktivitas sehari-hari. Nah, biar bisa gitu ya ngejaga ketenangan batin di bulan yang suci ini, hari ini gue pas banget mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Ernestine Oktaviana, Master Psikolog Dir Astrid biar bisa dapat jawabannya. Halo Mbak Ernestine. Halo. Kita ketemu lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Mbak. Ngobrolin tentang ketenangan batin nih, pas banget gitu ya. Boleh dijelasin nggak sih, Mbak, sebenarnya apa sih maksudnya ketenangan batin itu dan kenapa seseorang tuh perlu banget gitu punya ketenangan batin gitu. Oke, ketenangan batin ya. Ketenangan batin ada dua kata nih, ketenangan sama batin gitu. Jadi ada kondisi batin yang tenang. Batin itu kan mental ya. Jadi kayak sesuatu yang kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan kayak gitu. Jadi ketika kita ada di situasi yang kita itu konten gitu sama sesuatu yang kita rasakan, jadi kayak kita merasa udah terpenuhi semua kebutuhannya, kita bisa merasa damai, kita merasa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan emosionalnya gitu. Jadi ketika kita merasakan ketenangan batin, kita merasa kita tuh udah puas gitu, udah cukup dengan apa yang kita alami sehari-hari gitu. Dan ketika orang mengalami ketenangan batin tuh jadi kayak ngerasa udahlah, udah cukup semua-muanya ini, aku udah ngerasa puas, jadi aku nggak ngerasa butuh mengejar sesuatu yang di luar kemampuanku lagi. Itu ketenangan batin. Oke, biasanya tuh apa aja sih orang tuh kayak sulit ngedapetin ketenangan batin gitu atau mungkin karena emang overthinking atau emang cemas sendiri atau gimana? Ketenangan batin itu susah didapatkan ketika kita itu nggak live in the moment ya, kita nggak be present dengan apa yang kita alamin sekarang. Nah, orang yang Iya. tenang batinnya itu kan ya udah dia ada di masa kini, di sini, sekarang ini kayak gitu. Nah, batinnya kan tenang kalau gitu. Jadi ketika kita menghadapi apapun yang dihadapin sekarang ini, dia nggak akan terlalu kepikiran masa lalu dan masa depannya gitu. Jadi dia fokus ke apa yang dihadapin sekarang. Nah, kenapa kok bisa nggak tenang nih batinnya ya? Karena dia mikirin hal-hal di luar itu, dia mikirin kesalahan-kesalahan di masa lalu yang, aduh harusnya kan gue gini kok gitu, kok gue ngelakuin itu sih kan harusnya bisa lebih baik dari yang ini kayak gitu. Atau mikirin kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Aduh, habis gini gue kudu presentasi nih ke klien gitu. Padahal kayaknya bakalan susah nih kalau gue masih belum ini, belum itu. Jadi masih merasa belum puas dengan dirinya sendiri, masih merasa belum siap. Padahal kan masa depan siapa yang tahu ya. Jadi ketika dia itu masih banyak yang dipikirin, nggak fokus ke menyelesaikan apa yang ada di hadapannya, ya akan susah dapat ketenangan batin itu. Oke, berarti memang harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu ya untuk enggak kok bisa kok gitu ya harus kayak gitu dulu ya baru kita tahu gitu rasanya gitu. Oke, kalau misalkan versi Mbak Ernestine sendiri gitu ya kira-kira ada nggak sih usaha yang kayak kita tuh perlu memperoleh ketenangan batin tersebut gitu, terus selain kita ngerasa diri kita nyaman gitu apa aja nih dampak dari diri kita sendiri, Mbak? Oke, jadi ketika orang mengalami ketenangan batin, dia akan lebih bisa untuk fokus ke dirinya sendiri juga. Jadi karena dia lebih mampu untuk melihat segala sesuatu tuh secara objektif ya. Jadi dia bisa melihat sesuatu tuh dari berbagai sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positif akan dipertahankan, tapi kalau yang sisi negatif ya gimana caranya supaya si hal yang masih kurang ini bisa diperbaiki supaya kesalahan yang kemarin nggak terulang dan yang nanti bisa diantisipasi kekurangan-kekurangannya. Tapi bukan berarti dia mikirin, aduh harusnya gue kayak gini, padahal ntar harusnya bisa kayak gini, kayak gitu. Jadi batin yang tenang itu ya fokus di masa yang sekarang supaya bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik kayak gitu sih.
Oke, terus kira-kira ada nggak nandain kalau kita tuh udah punya gitu ketenangan batin sendiri gitu? Tuh ada Mm-mm. nggak ciri-ciri spesifiknya gitu Mbak Ernestin? Tadi Mbak Iko juga udah sempat bilang kalau orang yang batinnya tenang itu bisa mencintai diri sendiri. Itu salah satu ciri-cirinya ya. Jadi Hmm, acceptance. Jadi dia menerima kondisinya apa adanya kayak gitu kan. Dan ketika dia ada kesalahan, dia menerima juga kesalahannya. Padahal kadang-kadang kita tuh juga diajarin kita tuh nggak boleh salah kayak gitu kan. Padahal kesalahan iya, tuh hal yang wajar. Kita sebagai manusia berproses untuk jadi sosok yang lebih baik itu kudu salah dulu kayak gitu kan. Kita tahu kita salah, kita menerima kalau kita salah dan kita berusaha untuk berbagi kesalahan itu. Jadi ketika kita punya batin yang tenang itu ya kita bisa menerima kondisi kita, kekurangan kita, kelebihan kita dan kita juga akhirnya fokus ke hal-hal itu aja. Jadi nggak mikirin orang lain bakalan mikir apa nih tentang aku. Nah, itu kebanyakan orang-orang yang batinnya nggak tenang itu mereka asumsi, pikiran kepalanya itu isinya dengan asumsi kayak, aduh kalau gua kayak gini orang lain mikir apa ya kalau gua pakai baju hitam kayak iya, gini tuh orang bakalan mikir ih berarti dia gloomy kayak gitu kan. Padahal kalau orangnya batinnya tenang, dia ngelakuin sesuatu itu enjoy, dia nggak akan fokus ke pikiran orang lain akan punya asumsi apa tentang dirinya ya, dia fokus ke dirinya sendiri. Itu jadi salah satunya ya punya rasa cinta ke diri sendiri tanpa terlalu mikirin orang lain bakalan mikirin apa ke dia. Itu sih. oke. Nah, kalau misalnya untuk ngejaganya gitu, kita udah dapet gitu ya ketenangan batinnya sendiri. Nah, cara ngejaganya tuh gimana gitu? Apakah kita mungkin harus pakai baju yang kita nyaman dulu, yang bikin kita pede, jadi bikin orang tuh, oke, gue keren nih hari ini. Ataukah kayak Hmm. gitu atau gimana? Cara Yang perlu, ngejaganya? oke, yang perlu diingat kita manusia itu makhluk yang dinamis ya. Kita nggak bisa Hmm, 24/7 itu jadi orang yang tenang batinnya. Itu Tuhan ya, kayaknya ya. Udah bukan manusia lagi kalau bisa bener-bener konten terus kayak gitu. Jadi Salah ya. satu salah satu caranya ya dengan latihan, dengan menyadari, oh aku sekarang ini lagi kayaknya lagi nggak tenang nih batinnya gitu. Jadi ketika sadar kayak oh, oke aku lagi nggak mindful gitu, aku lagi nggak tenang batinku, aku lagi punya asumsi-asumsi tentang apa yang aku lakukan sekarang, aku lagi kepikiran tentang kesalahan-kesalahan yang udah aku buat kayak gitu ya diterima aja kalau memang sekarang lagi nggak tenang batinnya. Dan dengan mengidentifikasi kalau lagi nggak tenang batinnya kan kita akhirnya bisa nih ngelakuin sesuatu. Oke, aku lagi nggak tenang nih batinnya biar aku dapat ketenangan lagi apa nih yang perlu aku selesaiin. Nah, karena batin yang nggak tenang itu tadi kan pasti apa pertanda ya kayak kita ngerasa kayak oh berarti ada sesuatu nih yang perlu dibenerin, ada sesuatu yang belum selesai kayak gitu. Nah, Mm-mm. jadi ketika kita memang belum tenang, ya nggak apa-apa kayak gitu. Kita cari tahu apa yang bikin nggak tenang, kita selesaikan. Jadi bukan perkara, aduh berarti harus apa sih namanya punya postur tubuh tertentu supaya punya ketenangan batin terus kayak gitu ya, atau pakai pakai aromaterapi biar oh bisa chill kayak gitu. Iya. Enggak sih, ya latihannya ya dengan be present, dengan mengenal kita diri sendiri itu loh, dengan kita tahu apa sih yang bikin kita itu jittery, apa sih yang bikin kita itu cemas, apa sih yang bikin kita kepikiran, dengan kita identifikasi hal-hal itu, gitu kita bisa kayak dieliminasi juga. Misalnya, oh aku tuh gampang, batinku tuh gampang tertekan ketika aku ketemu bosku kayak gitu. Apalagi kalau ketemu bosnya pas bosku itu belum sarapan. Jadi ya udah kita bisa ngelakuin sesuatu dengan apa namanya nawarin makanan, tapi ini bulan puasa ya. Jadi misalnya kita atau lakukan sesuatu yang kita bisa nenangin diri dulu ketika kita akan menghadapi hal yang bikin kita nggak tenang. Jadi dengan kita mengenal diri sendiri, kita tahu trigger-trigger apa yang bikin kita nggak tenang batinnya, kita bisa eliminasi atau kita bisa hadapi dengan cara-cara yang proporsional gitu. Oke, nah gitu ya Sobat Medio, berarti memang harus mengelola kita diri di kita sendiri dulu gitu, baru bisa tuh dapetin ketenangan batin tersebut. Nah, terakhir nih Mbak Ernastin gitu, ada nggak pesan-pesan lagi gitu buat pendengar kita gitu ya lagi puasa untuk tetap bisa menjaga ketenangan batinnya? Ketenangan batin itu juga hal yang sedang kita latih ya selama kita lagi berpuasa ini. Nah, dan kita wajar banget merasa nggak tenang di saat-saat tertentu, itu manusiawi. Dan untuk bisa mempertahankan dalam kondisi batin yang tenang, ya kita harus identifikasi dulu situasi-situasi apa sih yang bikin kita nggak tenang. Ketika kita udah tenang,
oh, aku tenang itu kalau aku di situasi yang seperti ini. Aku tenang ketika aku di situasi yang seperti itu gitu. Dengan kita mengenali diri, kita akan bisa dapetin nih yang namanya ketenangan batin. Kalau orang masih belum selesai ya sama dirinya sendiri, masih banyak kepikiran tentang omongan orang, apa dinyinyirin orang dikit tuh langsung nggak tenang batinnya kayak gitu ya, itu akan bikin kita susah untuk dapat ketenangan batin. Jadi fokuslah ke dirimu sendiri dan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan. Kalau masih ada yang belum baik atau masih dirasa kurang, ya itu adalah dorongan buat kita memperbaiki diri. Dengan itu kita bisa dapat ketenangan batin nanti. Oke, oke. Terima kasih banyak Mbak Ernestine udah ngobrol-ngobrol hari ini. Pas banget juga kamu mungkin sudah siap-siap mau buka puasa. Dan terima kasih juga buat kamu ya Sobat Media udah dengerin Anyaman Jiwa bersama dengan Mbak Ernestine. Kalau misalkan kamu pengen banget konsultasi online atau offline, boleh loh langsung mampir aja ke websitenya Dear Astrid di dearastrid.com. Oke, selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa.